Halo semua pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang killer Peter assassin tua yang kembali muda saat dirinya diambang kematian disebabkan pengkhianatan yang dilakukan oleh organisasinya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Peter yang disudutkan oleh para Vajra dengan tuduhan telah menghabisi 2 orang Amhonsa yang ingin menyapanya. Dikarenakan Sonku memiliki hubungan dengan penguasa neraka Kowloon, maka Vajra mengingatkan ketuanya terkait hukum di tempat ini. Yudas seketika menatap tajam dan memahami jika neraka Kowloon memiliki hukum terlarang yang tidak boleh menghabisi seseorang apapun alasannya, dan eksekusi di tempat diizinkan untuk menegakkan hukum tersebut. Dalam waktu singkat, para Amhonsa yang dipimpin oleh Vajra telah berkumpul, bahkan mereka mengepung Peter dari berbagai sisi mulai di darat maupun di setiap gedung. Peter terkesan akan jebakan yang dilakukan oleh musuhnya, karena Yudas sendiri pun pastinya takkan bisa berbuat apapun disebabkan hukum haruslah ditegakkan. Dikarenakan semuanya sudah jelas, maka Vajra memerintahkan anak buahnya untuk melakukan eksekusi. Seketika para Amhonsa mengeluarkan senjata mereka dengan menodongkannya ke arah Sonku. Mereka melakukannya baik dari sisi depan maupun belakang, agar targetnya tak bisa melarikan diri. Semua itu dilakukan bukan tanpa alasan yang tidak jelas, di mana para murid di neraka Kowloon dilarang untuk saling menghilangkan nyawa. Di sela itu Yudas menyela dengan meminta para Amhonsa menahan diri, karena dia perlu berbicara dengan Sonku, karena dia yakin Sonku bukanlah orang yang akan menghabisi bawahannya. Meski Yudas tertawa, tapi dia merasakan ada yang aneh, karena para Vajra seharusnya tidak menjadikan Sonku sebagai sasarannya, dan mereka pasti memiliki niat tersembunyi. Kemudian Vajra memulai rencananya dengan ingin mengingatkan sesuatu kepada semua orang. Di mana ketua sektenya lah yang membawa kriminal ini ke dalam neraka Kowloon, menunjukkan jika ketuanya sudah tidak becus lagi. Dia merasa jika ketuanya pasti yang paling mengetahui tentang kriminal yang dibawanya dibandingkan semua orang yang ada di sini. Walaupun Yudas adalah ketua sekte, tapi saat aturan ditegakkan, maka dia juga tidak bisa menghindar maupun melarikan diri dan hanya memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab. Seketika raut wajah serta aura para Vajra berubah karena rencananya benar-benar telah berhasil. Dengan ini mereka memiliki alasan untuk memperlakukan ketua sektenya seperti orang biasa yang telah melanggar hukum mutlak dalam neraka Kowloon. Para Amhonsa sejatinya tidak pernah melihat kekuatan Yudas, dan sekarang mereka tertawa dengan menganggap Yudas pastinya sedang ketakutan sekarang ini. Hanya saja anggapan semua orang yang meremehkannya malah membuat Yudas tertawa dan mengejutkan para Vajra, padahal ketua sektenya seharusnya yang terpojok. Yudas tertawa bukanlah tanpa alasan, karena dia sejak awal hanya menganggap para Vajra dan Amhonsa tak lebih dari sebuah hiasan di neraka Kowloon, bahkan dia tak memperhitungkan mereka bagian dari tempatnya meskipun terlihat seperti mengikutinya. Ucapan yang seakan menganggap mereka semua tak berarti membuat Naryon murka dan meminta Yudas berhati-hati karena kepala kecilnya bisa saja meledak. Akan tetapi Yudas tak berhenti, bahkan dia makin tertawa disebabkan kerja keras para Vajra yang sangat ingin mengambil posisinya. Mereka bahkan harus membuat sandiwara yang sangat menyedihkan dan memalukan agar bertarung. Padahal sejak awal Yudas tidak keberatan jika mereka berdua menantang untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Lalu salah satu Vajra menunjukkan kekesalannya dengan menyebut jika Yudas tampaknya tidak diajarkan sopan santun karena tidak memiliki keluarga. Ucapan itu memicu amarah Yudas dan dia segera melancarkan tendangan hebat yang menciptakan tekanan udara di sekitarnya. Raut wajah Peter kini berubah dengan ingin mengamati kemampuan yang ditunjukkan oleh Yudas. Tendangan itu membuat para Amhonsa bertanya-tanya apakah tendangan yang mereka saksikan dilakukan oleh manusia.
Mereka memang terkejut menyaksikan kekuatan tendangan Yudas, tapi hal lain lebih mengejutkan mereka. Siapa sangka Naryon berhasil menangkis tendangan kuat itu dengan tapak tangannya tanpa bergeming dari tempatnya berdiri. Peter telah mendengar jika kedua Vajra merupakan calon rasul, tapi dia belum yakin sebelum melihatnya sendiri. Dengan ini maka Peter tak memungkiri jika kedua Vajra benar-benar calon yang pantas sehingga pertarungan ini takkan usai dengan mudah. Naryon tertawa karena tak menyangka tendangan sosok yang menjadi ketua sektenya hanyalah di level ini. Dia menganggap gaya bicara Yudas lebih besar dibandingkan kemampuan yang dirinya miliki. Walau ucapan itu sangat meremehkannya, tapi Yudas malah mengatakan jika Naryon seperti binatang yang menggonggong tapi tidak bisa menggigit. Di sisi lain para Amhonsa memilih untuk tidak bergerak karena saat mereka ikut campur maka hanya ada kematian yang menantinya. Kali ini Yudas menampakkan aura yang menakutkan seakan dia sudah cukup serius. Hal itu juga berlaku bagi Naryon karena dia berniat menghabisi Yudas seorang diri tanpa bantuan saudaranya. Akan tetapi saat tendangan dan pukulan mereka akan beradu tiba-tiba saja Peter memutuskan untuk ikut campur. Tindakan itu membuat Naryon sangat murka padahal bocah di hadapannya hanya perlu menunggu gilirannya setelah Yudas mati. Karena berani ikut campur, maka dia akan mengirimnya ke alam baka terlebih dahulu. Siapa sangka Peter tidak menyela tanpa alasan di mana para Vajra seharusnya tidak terburu-buru seperti ini sebelum memeriksa kejadiannya dengan teliti. Peter pun menceritakan jika dia terkesan akan tempat yang disediakan bahkan kamar ini sangat rapi untuk menyambut tamu sepertinya. Tapi entah mengapa dia tidak menemukan satupun peralatan memasak. Maka dari itu dia sangat kecewa ditambah peralatan dapur itu juga bisa menjadi senjata darurat. Sonku tahu tempat ini seharusnya aman karena ketua sekte mereka sangat baik tapi dunia killer adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Jadi untuk berhati-hati dari situasi yang tak diinginkan maka Sonku sudah mempersiapkan suatu jaminan. Seperti yang ditakutkan tiba-tiba saja dia kedatangan tamu yang membawa senjata masuk ke dalam ruangannya. Saat dia bertanya maksud kedatangan itu mereka tiba-tiba saja menyerang sepihak. Maka dari itu dirinya tak punya pilihan selain membela diri dengan memberi orang-orang itu pelajaran. Jadi Sonku meminta semua orang memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya karena masalahnya dimulai dari sekarang. Peter menganggap jika kedua orang ini sedang mabuk dan dia menidurkan mereka tanpa memberinya luka karena sangat menghormati Yudas yang merupakan ketua sekte yang sudah mengundangnya ke tempat ini. Beberapa saat kemudian saat dirinya pergi tiba-tiba saja beberapa orang masuk dan membawa rekan mereka. Awalnya dia berpikiran jika mereka pasti membantu rekannya, tapi kenyataannya kedua orang itu malah mati dengan tergantung di antara gedung. Bukti yang ditunjukkan Sonku membuat Vajra makin murka dan tak menyangka hal ini bisa terjadi. Lalu mereka berdua tertawa sambil meminta maaf atas kesalahpahaman ini, dan untungnya tidak terjadi pertempuran yang bisa merugikan kedua belah pihak. Namun Sonku merasa permintaan maaf itu seharusnya ditujukan kepada ketua sekte dan mereka sebaiknya melakukan hal tersebut. Ucapan itu membuat Vajra murka karena sampai akhir bocah pendatang di depannya terus mengacau. Akan tetapi mereka harus menahan dirinya dan memutuskan untuk meminta maaf kepada ketua sektenya. Setelah mendengar permintaan maaf tersebut Yudas pun tertawa karena situasinya makin lucu dan dia sangat senang dengan ini maka kedua Vajra di depannya masih bisa hidup. Dia pun kembali berjalan bersama Sonku sambil meminta semua orang untuk kembali ke tempatnya. Walau malam ini mereka gagal tapi kedua Vajra ini pasti akan membalas penghinaan ini dan membuat Sonku menyesali keterlibatannya di dalam neraka Kowloon. Keesokan harinya terlihat Yudas yang sedang memandangi sesuatu.
Di saat yang sama Sonku telah tiba sambil menanyakan apa yang ditatap oleh Yudas. Lalu Yudas memberitahu jika dia hanya meluangkan waktunya untuk melihat foto keluarganya. Foto itu sempat membuat Peter tercengang seakan ada sesuatu. Tapi ekspresinya seketika berubah dan menanyakan jika foto di gambar itu terlihat seperti keluarga yang harmonis. Yudas tidak dapat berkomentar akan kebahagiaan tersebut karena ayahnya meninggal tidak lama setelah dirinya lahir dan dia juga tidak terlalu mengingat tentang ibunya. Di hari itu sedang hujan deras dan ibunya berjanji akan kembali setelah hujan deras itu berhenti. Akan tetapi ibunya tidak pernah kembali dan hari itu menjadi hari terakhir dia melihatnya. Kemudian Yudas makin tertawa karena dia biasanya tak seperti ini bahkan menceritakan kisah keluarganya. Hanya saja Sonku malah mengatakan jika dirinya sangat iri dan hal itu membuat Yudas berhenti tertawa bahkan dia tercengang. Lalu Peter memberitahu jika dia mengatakan hal itu karena Yudas masih memiliki keluarga yang bisa dirinya kenang. Di sela itu Yudas menanyakan apakah Sonku tidak memiliki gambar keluarganya. Pertanyaan itu membuat Sonku tersenyum karena dia sendiri tidak pernah mengambil gambarnya. Ucapan itu terdengar menyeramkan bagi Yudas karena larangan mengambil foto dulunya diterapkan dalam kepemimpinan Gabriel dan tak berlaku lagi bagi Rafael. Meski terdengar menyedihkan, tapi Peter lanjut mengungkapkan jika dia berencana untuk mengambil foto pertamanya bersama saudara-saudaranya saat semuanya selesai. Walau Yudas tak mengetahui maksud dari hal yang ingin diselesaikan Sonku, tapi mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu rasa kesepian. Maka dari itu mereka seharusnya sudah menjadi saudara sesungguhnya, dan untuk menyempurnakan hal itu maka mereka harus mengabadikannya. Sementara itu para Fajra yang selalu menghabiskan waktunya dengan memahat patung, kini tak bisa melakukannya dengan baik. Dia dipenuhi rasa amarah yang harus segera diluapkan. Alasan dibalik kemarahannya adalah campur tangan Sonku yang bahkan menggiring mereka untuk terlihat rendah di hadapan Yudas. Maka dari itu dia harus segera bergerak karena tak dapat menahan amarah di dalam jiwanya yang sudah bergejolak dengan menginginkan pertarungan. Di sela itu bawahannya berlari tergesa-gesa karena harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dengan tubuh gemetar pria ini memberitahu jika Peter telah muncul. Kemudian suara Peter terdengar melalui pengeras suara di mana dia memberitahu akan dirinya yang ingin membuat pesta esok harinya di neraka Kaulon. Maka dari itu dia meminta agar semua orang yang ingin bertemu dengannya segera hadir. Mereka hanya perlu membawa popok orang dewasa dan kecerdasan tinggi, serta senjata untuk bertarung, agar pesta tersebut berjalan meriah. Untuk lokasi pertemuan tersebut, adalah sesuatu yang rahasia dan mereka harus mencarinya sendiri. Para Fajra yang mendengar hal tersebut sangat murka karena seorang pria tua dari masa lalu baru saja meremehkannya.